3. Jadi ada orang tuh diberikan 2, kemampuan dan kemauan. Tanpa kemaluan, kemampuan dan kemauan. Nah, kalau orang tuh diberikan rezeki ya, atau diberikan posisi, biasanya kan ditanya dulu, mau nggak? Tanya dulu kan, mau nggak kamu jadi supervisor? Mau nggak jadi manajer? Mau nggak jadi regional? Mau nggak jadi ini? Mau nggak jadi itu? Kan suka ada diminta gitu. Kalau pertanyaannya mau, oke, poin 1 dapat. Nah, baru dites lah. Kan ada psikotes, ada panel, ada interview, ya segala macam. Buat ngetes apa? Kemampuan. Ya, kemampuannya sampai di mana nih? Orangnya sudah mau nih naik jabatan, sudah mau nih dikasih posisi. Kita lihat kemampuannya dia. Nah, ketika kemampuannya dites mampu, wah paket lengkap. Kemampuannya oke, kemauannya oke. Biasanya cepet. Oke. Tapi balik lagi, dari kemauan dan kemampuan semuanya bisa cepat itu kalau ada kesempatan. Ya, benar. Kesempatan. Nah, kalau sekarang kesempatannya sudah ada, kita sebagai manusianya, saya sudah punya kemauan, Pak. Saya siap di mana aja. Terus saya punya kemampuan. Coba cek tes saya bagus semua nilai. AU bagus, offset bagus, AR bagus. Oh, berarti kemampuan saya bagus, komunikasi bagus, ngomong bagus, menjelaskan bagus. Udah pakai tunggu itu. Kesempatannya nggak ada. Nah, kesempatan itu yang di atas itu, yang bisa ngasih kesempatan hanya yang punya waktu, Gusti Allah. Nah, kesempatan kan kita nggak bisa bikin. Yang kita bisa bikin adalah kemauan, rasa mau, dan rasa mampu. Nah, Allah tuh lebih suka mana? Yang mau atau yang mampu? Kalau yang suka ngasih kesempatan ya, Tuhan kita tuh lebih suka mana? Manusia yang punya kemampuan atau yang manusia yang punya kemauan? Yang mau. Kemauan. Kenapa? Yang bilang kemauan siapa? Kemauan. Iya. Kalau yang bilang kemampuan mana? Ada yang kembali semuanya kemauan. Kenapa? Karena mau berproses. Mau berproses. Oke, Alis tadi yang Mau mau berusaha. belum mampu, yang mampu belum tentu mau. jadi lebih bagus mana? Mau. Oke, bisa, betul. Namun saya pimpinan perusahaan, Ferry mau jadi BM di Tasik? Mau. Nanti Ferry kan Ferry punya kemauan. Pas saya lihat cek, kan bisa, kan bisa nggak jadi. Ya. Padahal kesempatannya ada. Karena pimpinan G harus ngecek dong. Kayaknya belum bisa jadi BM-nya. Panel juga belum gagal. Misalnya cari gitu kan, berarti nggak jadi tuh Fer. Ya. Tapi Tuhan tuh lebih suka dari dua itu mana yang lebih disukai? Ke manusia ya. Tuhan tuh lebih suka orang yang punya mau tapi tidak punya kemampuan daripada punya kemampuan tidak punya kemauan. Agak bingung tuh. Jadi si Tuhan tuh lebih senang, Allah tuh lebih suka orang yang punya mau tapi belum mampu daripada orang yang mampu tapi belum mau. Kenapa? Karena orang yang mampu, dia ngerasa mampu, ngerasa bisa, dia ngerasa ngerti, ngerasa jago, ngerasa pinter. Sehingga kan saya mampu, berarti saya bisa dong jadi BM, bisa dong saya jadi supervisor ini. Nah, dia lupa ketika mampu itu versi dia satu. Dan biasa kalau mampu, dia melupakan Tuhan, melupakan Allah. Kan bisa loh, itu doa. Dan kalian ketika kalian bisa ya, ketika Bu Sari megang grosir di area ini, area timur ya, tengah, kan udah bisa kan, udah mampu. Terus Bu Sari pindahnya jadi grosir area barat, areanya iya. Masih Bu Sari gampang dan guys pernah ya. Yang akan dilakukan Bu Sari apakah akan menambah skill atau biasa saja? Menambah. Biasa saja. Kenapa? Karena sama, cuma beda toko, beda jarak. Karena sesama grosir. Coba kalau dari sales ke grosir pasti harus belajar, karena belum pernah. Tapi kalau sama, karena ngerasa mampu, tinggal area barat, toko-toko mana Fred, saya bisa. Nah, Allah tuh lebih suka orang yang mau dari, tapi belum mampu.
daripada orang yang mampu tapi nggak mau. Kenapa? Kalau tadi mampu dia akan merasa sombong. Kalau mampu tuh, kan saya udah bisa, kan saya mampu, kan saya boleh, kan saya punya kemampuan, saya punya kapasitas. Jadi dia lupakan Tuhan, dia lupakan Allah. Nah, tapi kalau orang yang mau tapi belum punya kemampuan, pasti dia akan melakukan tindakan manusiawi. Pertama, hablum minanasnya dia akan tanya ke orang-orang yang mampu, ajarin saya tuh mau, itu bisa loh, saya belum mampu, Pak Edi ajarin ya, Pak Edi ajarin, Pak Edi, saya jangan bisa ya. Itu hablum minanasnya. Hablum minallahnya dia akan apa? Berdoa. Ya Allah bantu orang jangan bisa, saya jangan bisa jadi MK, ya saya pernah, pasti banyak berdoa, pasti akan Pak Edi kita bisa jadi BS yang tahun ATK 10 masih. Tapi dia akan banyak berdoa. Jadi cross gitu. Kalau orang doa, kehendakna bakal loba tanya. Tapi mun orang geus bisa, balaga. Ya, kalau orang yang sudah bisa tuh nggak mungkin lah. Kadang berdoanya lupa. Rasanya saya bisa. Nah, kalau ada dua pilihan mampu dan mau, kata ya kalau pilihan Allah lebih senang orang yang mau. Karena kalau yang mau dia tidak mampu, dia akan meminta bantuan ke saya, ke Tuhan dengan cara berdoa, dan dia akan banyak minta bantuan ke manusia dengan cara bertanya, diajar, sekolah. Tapi kalau orang yang mampu, dia kan merasa bisa. Nah, tapi tinggal masalah mau kan tinggal didorong gaji gede atau dipaksa, akhirnya dia mau. Ya, makanya kalian mau mana dulu? Ya, nah, tadi saya ngomong kan, ada kemauan, ada kemampuan, ada kesempatan. Kesempatan ini bukan ranah kita, tunggu aja. Nanti ada. Jada, rezeki jadwalnya ada lah. Jadwalnya ada. Nanti kalian buat mau mampu dan mampu, mau mana dulu? Nah, PR saya waktu saya jadi pimpinan sini, saya mau bikin kalian mampu dulu. Makanya saya bikin training. Ya, makanya saya ajarkan, makanya saya latih. Makanya saya lakukan ya tadi ya, pelajaran-pelajaran. Biar apa? Biar mampu. Kayak training salesman sih, berkali-kali ya salesman ini saya berkali mah, kalau perlu 5 kali saya ajar, karena ilmu mah terus dia ajar. Di ISC ada berapa kali? 3 ngejim kamar di dan ilmu saya sih gitu-gitu aja sih. Ada ilmu yang lain sih, ada CDM, ada GSM yang pengen saya buat jelasin. Speed up, banyak speak up ya. Banyak. Buat apa? Karena saya ajarkan kalian untuk punya kemampuan. Dari kemauan mati pribadi. Ya, saya nggak bisa ajak-ajak, Susi kamu harus mau. Nggak mau Pak, nggak mau, susah. Nah, saya minimal punya kemampuan dulu. Nah, kalau kemauan saya hanya mengajak. So, sehebat-hebatnya kalian tuh masih jadi salesman, kalian tuh masih jadi supervisor, kalian tuh masih di BSI, masih jadi RM. Lu tetap harus minta bantuan. Kemana? Ya ke Allah lah doa. Tak lepas doa. Lepas tuh, minta doa. Sampai kalau perlu banyak belajar. Nah sekarang saya posisi jadi RM. Apa saya nggak banyak belajar dengan yang di bawah? Saya mah tadi diajar kasih Ajun, dia kasih OB, kasih Amri, pengajar kecil dikit, erain gitu Amri. Kenapa ya? Karena saya nggak bisa. Jadi diajarin. Kamu mau belajar. Terus ya kalau udah punya rasa tidak sombong, ya tadi ngerasa bisa, dia ngomong tuh bisa, padahal bisa. Ngerasa mau kemampuan bisa, tetap nggak doa, tetap harus minta doa, karena kan biar kesempatannya tuh ada terus di kita. Kan baik lagi kesempatan itu yang ngasih bukan kita, ya dari Allah kan kesempatan. Jadi bayangkan kalau kalian punya kemampuan dan punya kemauan, ada kesempatan datang apa aja, tinggal ambil. Bahkan nggak usah tinggal ambil, nunggu aja nanti diambil. Ya. Saya juga nunggu aja, saya nggak niat jadi engkau lagi nyaman-nyamannya tuh di sini. Ya, nunggu aja nanti diambil. Dan kemampuan dan kemauan itu berjalan lurus. Tidak bisa, yuk Pak kudu lebih unggul, mata kayak kada yang gede tapi mau gawe. Ya, kada yang mau gede tapi gawena sama saya ya. Semangatnya boleh lah, semangat gaspol, tapi skillnya tidak bisa, mata kayaknya cuma 4, 3. Tapi sampai kata semangat kene, tapi pas hasil karena
kemampuannya nggak ada. Dapat semangat doang. Semangat kan berarti dari diri ya, kemauan mau kerja. Tapi hasilnya aja lah. Makanya tugas pimpinan kantor, saya semuanya dan di sini pimpinan harus bikin mampu dulu semua. Dari mau mah kalian udah jalan sendiri ketika bangun pagi, kalian mandi, pakai baju mau kerja kan, mau ngantor kan. Ya kalau udah mau mah udah dapat tuh. Tinggal bikin mampu. Ketika aduh Pak, kemampuan saya terbatas, join visit, join mall, bareng ke toko, ajarin gitu. Pak, itu bisa diajarkan. Ya jangan lama-lama di sini. Di sini tempatnya orang bisa berubah, bagus banget. Cari tempat lain yang jadi tempat benalu yang nggak tumbuh-tumbuh. Cari di situ. Pak, mungkin ada perusahaan yang nerima pemalas sudah ada mungkin. Dan kita belum tahu aja. Ya, tapi kan kalau kalian bertahan di sini, kayaknya bukan pemalas. Karena itu hasil seleksi alam. Banyak teman-teman yang sudah nggak ada yang jadinya. Entah dia lebih baik lagi dapat pekerjaan gimana, tapi banyak juga yang jadi loser. Ya, karena habis kontrak. Naon lah alasannya. Ya bisa dalam tanda petik pemalas, ya hasilnya kan sudah ada mulai. Makanya nggak bikin mentahnya. Coba kalau yang masih bertahan, berarti kalian masih bagus ya. Yang bikin Bandung dapat terus Grand Slam insentif tiap bulan itu kan ini yang bikin tuh. Ya Pak Edinya. Betul. Yang dapat lagi kan kemarin? Dapat. Itu tadi. Ting bawin ke mana? Ya, jadi kemampuan barengan. Ayo mau mas saya nggak sakit sampai lagi masih kena gawe dipaksa kudu mau. Tong mau pulang. Saya ngomong kene, mau kene kan. Tapi pertanyaannya kemampuannya untuk bisa pulang cepat, kemampuan dapat hasil banyak kan dari dia aja. Jadi saya titip sok asah terus kemampuan. Kalau kemauan mas saya udah percaya, kalian kan mau kerja. Dan kalau kalian nggak mau, saya besok mau nggak kerja, pasti nggak akan kerja. Tinggal bikin surat sakit, ya kan? Ngejedolin kepala, gitu kan? Jatuhin motor, stepnya biar kelihatan tabrakan, kan? Bikin status, akhirnya nggak kerja 2 hari. Bisa jadi gitu. Nah, tapi kalau mau kerja, pasti berangkat kerja. Nah ketika berangkat kerja, selesai maunya. Tinggal kemampuannya. Nah kemampuan makanya ada briefing pagi, briefing sore, diasah terus karena kemampuan tuh layaknya pisau, skill tuh kayak pisau. Saya pernah ngomong berapa kali ya, pisau itu akan makin tajam kalau diasah. Pisau itu akan terlihat mahal kalau yang megangnya chef. Macam chef Juna, chef Dadan, chef Arnold ya, chef gitunya, barang resi nyekel peso. Ketika nyekel peso itu ngomongin nah kusen kusaku nah garpu peso nanti kan kotor kan dilap lah simpen di dia bener ya. Coba kalau pisau yang megang tukang daging di pasar dak cok sebut reseka dak orang dalam ya mau hargaan pesotenya sakalina udah beres pacang tancapkeun dewe tina eta teh nya tina awin dak mesang kelet kemana-mana yang pakai pisaunya lebih tajam dari pisaunya si Chef Arnold sebenarnya. Orang motong tulang ya tapi harga karena yang megangnya beda. Ngomong pisau tajam mungkin tajam si pisau si tukang pasar tulang cepet lebih gedenya gede kena rempel di mana-mana lebih gagah gitunya. Kalau orang megang satu pisau Chef Juna, satu pisau Haji Dadan gitunya di pasar di Wide. Oh ke pasar. Lebih gagah mana? Lebih gagah si Haji Dadan karena lebih ngeri. Jawara. Oh Jawara. Emang pisau biasa. Tapi beda kualitas. Tajam bisa jadi lebih tajam si pisau tapi beda ini. Nah kualitas itu dari mana? Dari cara kemampuan. Maka ya saya dengan senang hati kalau lihat kalian di pasar itunya baju rapi, karasep, orang sedang masuk garis. Kalau saya visit ke pasarnya atau